Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu an itu ya. Ada di dalamnya adalah yang tidak terlihat dari yang mata, ada panca indera, ada yang keenam indera yang lainnya, itu kita tidak bisa mengendalikan 100% selama 24 jam itu adalah data yang masuk itu baik. Karena apa? Pada saat ada diamond in, maka diamond out. Apa yang baik masuk ke dalam diri kita, nanti keluarnya itu baik. Nah, garbak in, garbak out. Apabila data-data yang masuk adalah sampah, data-data sampah, maka keburukanlah yang memancar keluar. Nah, pada saat keburukan yang memancar keluar, ya mohon maaf kalau saya belum disiplin kata, karena ini adalah untuk trigger agar tercatat, oh ya nih, keburukan, ketidakbaikan yang masuk. Maka yang memancar keluar itu adalah hal yang tidak baik pula. Di depan kita, ya, ada di semesta raya ini ada yang namanya cermin ajaib yang siap memantulkan apa saja yang kita pancarkan, memantul kembali ke kita. Apabila yang kita pancarkan adalah keburukan, otomatis sahabat, yang mantul ke kita adalah hal-hal yang tidak baik, yang membuat kita menderita, yang membuat kita banyak sekali persoalannya. Nah, kita tidak bisa kendalikan apa-apa yang di luaran diri kita, sahabat. Maka kita butuh filter, ya, agar apapun yang tidak baik di luaran diri kita bisa kita saring, agar nanti memancar kembali adalah kebaikan-kebaikan. Itu yang kita harapkan. Filter itu didapatkan dari mana, sahabat? Nah, filter itu didapatkan adalah dari kesadaran. Kesadaran didapatkan dari kita mau berlatih, mengasah diri. Seperti sekarang ini, kita mengasah, kita meriset, mengupgrade lagi, berlatih lagi dengan ilmu-ilmu spesial, ya. Ini kan ilmu khas, teman-teman, ilmu yang khusus. Kemudian diasah kembali, ya, iman kita, lalu disirami, disuburkan dengan sedekah. Itu trilogi kehidupan, sahabat, untuk jangan ditinggalkan. Nah, pada waktu teman-teman semua paham konsep ini, sahabat, maka kita tak akan mau lepas dari riyadhah ini. Tidak akan lepas. Karena apa? Pada saat kita riyadhah seperti ini adalah membersihkan. Ada kaca-kaca di jendela kita. Di jendela mana? Hati kita. Itu tak sadar kita itu dibersihkan. Ada klingsing di sana, sahabat. Jadi seperti terasa halus sekali gitu ya, kayak enggak terasa gitu. Tiba-tiba nanti dalam 1 tahun ada kebaikan yang memuncul, adalah dari tanaman-tanaman yang teman-teman rutin jalankan di setiap pekannya. Nah, setelah paham konsep ini, akhirnya oh ya, saya nambah lagi gitu kan, tambah lagi di hari yang sebelumnya, di Rabu malam Kamis gitu kan. Yang di sini akhirnya double yang ada di offline. Karena apa? Untuk bisa lebih membersihkan kembali data-data di kuantum kita yang dari akil balik itu jarang dibersihkan, jarang diklingsing gitu. Nah, pada saat sudah dibersihkan, diklingsing seperti ini, nanti data yang masuk, ya, data yang masuk itu kan getaran-getaran bacaan Al-Quran itu, ya, rasa bahagia kita membaca Al-Quran berjamaah, kemudian menyimak materi-materinya, ada kabar baik di sana, muncul ada pengharapan, ya, muncul ada harapan baru, ya, muncul ada di sana optimisme. Wah, saya nanti kalau lakukan ini berarti saya akan mendapatkan itu. Saya berarti langkahnya seperti ini, aku agar begitu, gitu kan. Ada gambaran-gambaran muncul. Akhirnya vibrasi teman-teman menaik. Itu yang saya rasakan, teman-teman, selama 18 tahun ini, sampai akhirnya keluarga mengakui gitu. Jangan lepaskan, Bunda. Kadang kan kalau misalnya ada hal-hal yang membuat istilahnya saya kredit gitu kan, akhirnya gimana kalau misalnya saya seperti ini? Jangan, Bunda, tetap dijalankan. Insan mulia, kemudian magnet rezeki, tetap dijalankan semua. Kenyataannya saya tidak mudah untuk waktunya gitu kan. Akhirnya mereka semua pada memahami, mengerti, dan tidak memberikan ada beban-beban yang lain. Karena pada saat saya melakukan seperti ini, ya, riyadhah seperti ini, efeknya itu meluas sekali. Efeknya itu banyak. Nah, coba bayangkan kalau teman-teman itu memahami hal ini, maka yang terjadi nanti seperti apa yang saya rasakan, yang saya lakukan.
Nah, bisa jadi sahabat juga bahkan melebihi gitu. Karena ini semua tergantung dari effort teman-teman masing-masing, tergantung dari ikhtiar teman-teman masing-masing. Jadi enggak tergantung istilahnya, ya saya kan di sini yang membimbing Bunda Susan gitu kan. Berarti saya nanti keajaibannya di bawah Bunda Susan. Belum tentu. Bisa jadi effort teman-teman lebih gitu kan. Di antaranya apa? Menceritakan kepada orang lain, getol terus menceritakan, kemudian menyampaikan lagi gitu kan. Nah di sana teman-teman masih memanggil demi memanggil tuh ilmu-ilmu berdatangan, kepemahaman baru, ya kemudian juga pengertian baru masuk tentang ilmu gaib ini, ilmu magnet rezeki ini, yang akhirnya di sana ternyata memanggil keajaiban. Maka setiap saat sahabat kita berlatih, setiap saat kita bercerita, setiap saat kita mengulas ilmu ini, kemudian kita berlatih bersama-sama ya di setiap Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat seperti ini. Pada waktu teman-teman ada yang mengatakan, wah Bunda kok banyak amalannya, dipilih, tidak apa-apa. Silakan yang paling cocok mana. Karena kalau misalnya saya sendiri tidak inovasi ya, tidak inovasi tentang ini yang dikerjakan Bunda, nah seperti itu yang dikerjakan. Nanti misalnya ya yang sebelah ABCD gitu ya, paham dengan itu dan cocok dengan amalan itu. Lalu yang di sebelah kembali ya F, G, H, I gitu, J gitu ya, deretan itu belum paham. Akhirnya pada waktu saya menyampaikan kembali, oh ya Bunda saya cocok ya ini. Nah monggo silakan untuk dinikmati, karena pada waktu kita ada amalan itu sebenarnya seperti kita disodorkan ya, atau diberikan berbagai menu-menu masakan gitu kan. Jadi bahagia aja kalau misalnya ada amalan baru gitu ya, cara LOP baru, tidak apa-apa. Barangkali dengan cara-cara LOP itu kemudian bisa menyentuh di mana? Menyentuh ada di pintu ya, mengetuk di pintu langit-langit kita gitu. Langit yang kosmik besar terutama adalah langit-langit kosmik kecil kita di sini. Menyentuh di sana karena klik gitu kan. Nah, terima aja, konsumsi aja teman-teman. Nah, nanti diproses. Yang memproses siapa? Diri teman-teman semua ya. Pakai klik. Nah, yang mengkonsumsi adalah diri teman-teman sendiri pada waktu menyimak dengan bahagia. Seperti dikunyah ya, diproses gitu. Lalu dia bertumbuh di sana. Muncullah nanti ada RAS yang seperti kemarin saya sampaikan, Reticular Activating System. Tak sadar teman-teman semua ada keluar cahaya di sini, ting 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 gitu. Nah, pada waktu ada cahaya itulah di sana ada petunjuk karena keluar cahaya. Petunjuk itu yang membisikkan kebaikan-kebaikan yang dinamakan energi mahmudah. Energi kebaikan di sana. Ada energi kebaikan. Kemudian dia membentuk ada intuisi. Nah, debu-debu itu kurang lebihnya seperti asap kalau saya lihat. Asap masuk gitu kan. Lalu berwarna hitam di sana. Kita mau merilis apa tidak? Kalau dia bersarang ada di dalam diri terus, akhirnya menjadi 3 lapisan. Lapisan apa nih? Emosi, keinginan, dan ego. Kalau terus-menerus ada di sana, ya sinyalnya keren. Tapi teman-teman yang lain bisa mendengarkan saya apa tidak? Bisa mendengarkan saya? Bisa? Jelas? Ya. Oh iya, Mas. Jelas, Bun. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih ya. Nah, asap-asap hitam itu kalau kita tidak keluarkan, dia akan menjadi endapan ampas kopi yang menutupi dari kapasitas atau wadah energi teman-teman yang berguna untuk nanti klik keajaiban. Untuk batin ya, untuk batin ini harus ada bensinnya gitu kan, karena batin ini kan bagikan pesawat. Nah, perlu ada bahan bakarnya adalah amalan-amalan kita. Amalan yang habluminallah, amalan yang habluminanas, maka kita kerjakan seluruhnya. Nanti peta itu teman-teman ketemukan dan teman-teman bisa pertahankan. Bismillah. Mendapatkan hadiah terbesar. Ketenangan, kebahagiaan, damai, sejuk. Alhamdulillah, rasa terima kasih. Itu terus terjaga, keajaiban berdatangan. Kesehatan bisa dirasakan penuh, lalu keluarga menjadi lebih selaras, anak-anak mudah diatur, pasangan suami istri akur selalu, rezeki pengikut berdatangan, rezeki uang
rezeki finansial. Tiba-tiba ada yang ngirimin makanan, tiba-tiba mudah membeli A, B, C, D. Senyum yang ada 227. Jaga kembali amalan ini sampai dengan nanti kita menutup mata. Bismillah, kita dijaga amalan baik ini dan kita mendapatkan husnul khotimah. Hadiah terbaik juga dari Allah. Karena apa? Pintu surga terbuka untuk kita. Dari dunianya kita telah mendapatkan ketenangan, kebaikan, lalu kita viralkan kembali kepada orang lain. Itu bekal terbaik. Masya Allah. Itu gambarannya ya teman-teman semua. Saya menyemangati agar apa? Sahabat untuk terus semangat ya di dalam riyadhah ini, karena ini bekal terbaik. Teman-teman nanti merasakan bahwa pada waktu belajar ada di sini enggak membayar kok, malah dibayar, diganti berlipat-lipat, bahkan justru dikembalikan lagi lebih banyak lagi. Waktu seperti dilonggarkan luar biasa. Apa yang ada di depan kita, aktivitas kita seperti dimudahkan, dilancarkan semua. Kemudian apalagi kesehatan yang tadinya kurang bisa dirasakan, sekarang nyata ada, lebih bugar lagi. Kemudian apalagi usia makin bertambah, tapi penampilan selalu strong, semangat. Gitu ya Ayah Ahmad ya. Usia bertambah, tapi udah usianya berapa? Setengah abad lebih gitu ya. Tapi kok alhamdulillah gitu ya. Ya berkah ada produk bumi, kemudian kita lakukan amalan langitan, akhirnya itu menyatu dan bismillah ya, memberikan kebermanfaatan yang baik dan bisa dikabarkan ke banyak orang, dan itu pun nanti melahirkan keajaiban kembali. Masya Allah. Ini awalan saya ya sahabat semua, untuk nanti kita akan simak ya materi yang luar biasa. Jadi teman-teman juga istilahnya semangat nih, karena dulu waktu saya awal-awal belajar ya Manet Rezeki ada juga amalannya gitu ya. Nah saya senang sekali ada tausiah di depan saat mau riyadhah, karena itu yang sangat memberikan pencerahan. Saya ingin ada nasihat terbaik gitu kan, daripada saya mendengarkan ya yang tontonan-tontonan kurang memberikan edukasi yang baik. Saya pilih tausiah, saya pilih materi-materi untuk bekal kuantum saya lebih baik lagi. Nah sahabat semua, tak berlama-lama, siapkan alat tulisnya. Sahabat semua, ada materi yang sangat powerful. Teman-teman harus tahu nih gimana nih, spiral apa ya gitu ya, spiral kebijaksanaan kayak apa gitu ya. Maka kita simak ya sahabat, tak berlama-lama, kita sambut ya pemateri pada malam hari ini yang luar biasa ya, dengan judul ya spiral kebijaksanaan untuk RFF, Release, Forget, Forgive. Agar apa? Mudah jadi ajaib. Kita sambut dengan tepuk tangan yang gembira pemateri kita malam hari ini yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari Danuindah. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bunda Susan, openingnya, remindernya yang istimewa banget buat kita semuanya ya, membooster ya supaya kita senantiasa mendapatkan energi. Nah berkaitan dengan energi, insyaallah nanti kita akan membahas bagaimana gambaran ya. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Susana. Ini saya akan mencoba untuk memvisualisasikan ya, supaya teman-teman ini benar-benar paham gitu ya dalam pikiran kuantumnya nanti harus teman-teman jalankan untuk kedepannya itu seperti apa ya. Dan sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, apa kabarnya pada pagi hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Apa itu Manet Rezeki? Terhubung. Untuk apa kita ada di sini teman-teman semuanya? Bagaimana caranya supaya bisa menjadi ajaib? Buka pintunya. Yakin semuanya bisa ajaib teman-teman? Yakin bisa. Akbar. Kenapa sih openingnya selalu sama Bunda Vita, Bunda Susan? Ini kan menciptakan habit, kebiasaan ya, karena supaya teman-teman terngiang-ngiang selalu ya, AMR itu apa, terus keyakinan kita itu seperti apa. Kalau kita mengucapkannya yakin gak bisa ajaib teman-teman, kurang yakin. Nanti keajaibannya juga akan
kurang gitu ya, tidak dapat. Nah, untuk itu meskipun kelihatannya adalah sebuah jargon yang sepele, tapi itu ternyata adalah sebuah afirmasi ya, afirmasi buat diri kita. Jadi yang namanya hidup itu harus selalu senantiasa kita itu ada di sini untuk apa sih? Bersenang-senang, teman-teman ya. Kita ada di dunia itu untuk bersenang-senang, bukan untuk menderita, untuk merasakan persoalan ujian yang banyak banget gitu ya, yang selalu senantiasa kita hadapi setiap hari gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, ya saya mendoakan teman-teman semuanya yang ada di ruangan privat RFF LOP ini beserta dengan seluruh keluarganya senantiasa badannya sehat, bugar, badan prima, luar biasa. Yang Amin. tidak sehat segera diangkat sembuh, penyakitnya pulih seperti sedia kala. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia, selaras bersama magnet rezeki. Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, selaras juga menjadi insan magnet rezeki, jadi anak yang ajaib. Amin. Ya Allah, kita semuanya bisa memiliki penghasilan 5 miliar satu bulan. Amin. Mana dari arah yang tidak kita sangka-sangka, menyenangkan, membahagiakan selalu. Nah, kita semuanya bisa umrah dan mengumrahkan, haji dan menghajikan. Insya Allah bisa menyimpan aset 1000 dinar. Kita semuanya ya bisa wafat husnul khatimah, masuk surga beserta dengan Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku yang dirahmati Allah, ya malam hari ini tadi kita sudah mendengarkan nasihat ya dari Bunda Susan mengenai booster energi. Oke, saya tidak izinkan membuka mic. Ya, saya setting dulu ya. Nanti kita buka sesi pertanyaannya, dan saat sesi riadohnya juga mic-nya mohon nanti ditutup. Tapi kalau saat kita mengaminkan itu boleh dibuka. Ya, saya lanjut in my screen. Oke, release, forget, and forgive. Itulah arti dari RFF. Dan LOP sendiri adalah Law of Projection. Ya, release, forgive, and forgive. Apa sih gitu kan? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai RFF, terutama teman-teman yang mungkin belum belajar jurus RFF secara mendetail, ya mungkin di camp atau di SHMR, THMR gitu, kelas-kelas lanjutan dari Magnet Rezeki itu kita sering membahas mengenai RFF. Tapi di sini untuk RFF-nya Bunda Arta itu terkhusus pada pendalaman dan juga untuk bagaimana teman-teman menerapkan prakteknya. Ya, jadi kita membantu teman-teman memahami RFF ini supaya nanti LOP-nya itu mudah terwujudnya. LOP adalah Law of Projection, bagaimana kita bisa menata ulang pikiran-pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita, ya, apa ada yang dikontrol atau dikendalikan oleh otak kita menjadi sebuah habit dan kebiasaan yang bagus untuk diri kita, ya seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, manusia adalah kumpulan energi. Saya tidak membahas mengenai anatomi manusianya. Ya, ada organ-organ yang dimiliki oleh manusia, mata, hidung, kemudian ada tangan, kaki dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk wujud secara fisik. Ya, tapi kita di sini membahas mengenai wujud manusia secara psikis, secara jiwanya, secara ruhnya. Nah, manusia adalah kumpulan dari energi karena manusia memiliki dua jenis unsur yang membentuk manusia itu sendiri. Ya, unsur yang pertama adalah berbentuk raga dan unsur yang kedua adalah berbentuk jiwa. Raga tanpa jiwa dia tidak akan bisa bernyawa, tidak akan bisa jalan gitu kan. Nah, jiwa tanpa raga dia melayang-layang. Nah, seperti itu, dia melayang-layang. Kalau jiwa meninggalkan raganya berarti kita sudah wassalam gitu. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, ternyata ya manusia ini adalah kumpulan energi. Ya, berbagai energi yang bergetar halus di dalam diri kita yang mempengaruhi rasa
tentang jiwa yang mempengaruhi rasa sehingga membentuk karakter dari jiwa kita gitu kan. Nah, kumpulan-kumpulan dari energi ini ya nanti yang akan menentukan teman-teman semuanya sukses ajaibnya atau tidak gitu. Bagaimana kita merasakan ketersinggungan setiap hari, kekecewaan, marah, sakit hati, dengki gitu. Namun ada juga energi cinta yang kita punya. Ya, meskipun kita misalnya ya ada persoalan dengan suami, nah, persoalan dengan anak, nah, kita kan pasti marah gitu kan sama anak, misalnya anak tidak patuh gitu kan. Kemudian suami ya belum selaras juga sama diri kita. Nah, akhirnya diri kita merasa ya udah deh gitu kan. Ya udah deh, saya kok tidak selaras dengan suami, ya berarti saya harus apa gitu kan, meskipun saya marah, meskipun saya kecewa, meskipun saya dongkol gitu kan, tapi tetap ada rasa sayangnya di sana. Nah, tetap ada rasa setia, tetap mendampingi gitu kan. Ya, mungkin pengalamannya Bunda Susan juga seperti itu, mungkin pengalaman teman-teman seperti itu, mungkin pengalamannya bapak-bapak terhadap istrinya juga seperti itu, tidak hanya dirasakan oleh seorang istri kepada suaminya gitu kan. Setiap manusia pasti ada sifat yang membuat diri kita nggak selaras gitu kan. Meskipun itu adalah pasangan kita sendiri, pasti ada sifat yang membuat hati kita, batin kita jengkel gitu kan tiap harinya. Ya nggak Bu? Ya nggak Pak gitu kan. Ya misalnya ekspektasi kita suami mau bantuin, terus ekspektasi kita istri mau menerima gaji kita dengan apa adanya, ternyata istri menerima gaji kita dengan ada apanya. Ya, kadang-kadang seperti itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri kita, dan ternyata itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi dari energi kita, ya, tatanan dari dalam diri kita itu sendiri gitu. Mereka akan bergetar halus gitu, jiwa-jiwa itu bergetar halus gitu. Nah, ketika jiwa kita ini mempunyai frekuensinya yang ke kiri atau spiritual meternya yang tidak bagus, maka dia akan low gitu, turun. Tetapi kalau dia ketika ada persoalan gitu kan, dia frekuensinya itu tetap stabil gitu kan, energinya tetap terjaga, maka jiwa dan habit kebiasaannya itu mudah sekali mencapai keajaiban. Sayangnya belum baiknya gitu, tidak semua manusia begitu cepat mencapai level tenang dan bahagia ketika menghadapi persoalan. Nah, coba Bunda dan Ayah semua yang ada di sini, tolong tulis di kolom komentar ya. Sebutkan satu aja persoalan, ya, bawa nih, nggak apa-apa, nanti kita bawa untuk menerima ya. Bawa satu persoalan ya yang selama 1 pekan kemarin paling kepikiran ada di dalam benak Ayah Bunda saat ini. Apa itu? Tolong tulis di kolom komentar. Ya, saya tunggu 2 atau 3 menit ya. Silahkan teman-teman semuanya. Selama 1 pekan ya, saya nggak tanya yang kemarin-kemarin dulu. Saya tanya 1 pekan dari RFF 1 Januari kemarin sampai RFF LOP 8 Januari hari ini gitu kan. 1 pekan. Ada persoalan amanah belum selesai. Oke, apalagi amanah. Ada lagi mungkin marah sama pasangan, atau mungkin ada dongkol sama anak, atau sama tetangganya, sama tempat kerja. Anak nggak mudah bangun sholat ya. Ada lagi, tolong Ayah Bunda, tolong ketik-ketik aja balapan ketik. Tidak punya uang bayar kontrakan, Masya Allah Bunda. Nah, nanti saya akan mencoba membawa teman-teman ke dalam level energi bahagia dengan spiritual yang lebih bagus lagi dengan visualisasinya. Nah, setelah itu teman-teman punya gambaran visualisasinya. Setelah teman-teman punya gambaran visualisasi, nanti dibawa ke Riyadhah wal Waqiahnya. Oke. Siap ya, langsung bayar sekolah anak belum bisa. Ada lagi, ayo balapan ya. Kita akan belajar untuk menerima apa? Menerima persoalannya hadir gitu ya. Oke. Yap. Masih lanjut terus boleh. Oke teman-teman ya, sambil teman-teman mengetik persoalan apa, energi yang kurang positif apa yang ada, yang teman-teman hadapi. Bukan berarti teman-teman ngetik itu berarti saya udah belajar bertahun-tahun RFF LOP, saya nggak bersyukur dong Bun kalau ngetik. Bukan gitu. Ini teman-teman untuk melatih kesadarannya gitu dan menerima persoalannya.
gitu. Setelah nanti teman-teman melatih kesadaran dalam rasa penerimaan itu nanti, nah, teman-teman akan mudah dibawa ke dalam ruang riadoh dengan bahagia. Nah, kita itu kalau sedang beriadoh, selain mengatur pernafasan, selain nanti kita baca bareng-bareng dengan suara yang jaher keras ya di tempat masing-masing, meskipun mic-nya tertutup gitu ya teman-teman. Kita di sini mengatur energi yang ada di dalam batin kita, jiwa kita itu ya, supaya riadohnya itu bisa bahagia gitu. Jangan riadohnya baca sekedar baca datar gitu ya, nggak ada makna, nggak ada rasa gitu. Coba teman-teman menggetarkan rasa di sana gitu, pasti wow, besok pagi ada kabar baik, dapat rezeki. Coba deh teman-teman ya, kita nanti habis ini kajian getarkan riadohnya dengan rasa yang bahagia. Maka ditulis dulu ini gitu, supaya teman-teman bisa menerima dulu persoalan apa yang selama 1 pekan ini gitu paling membuat kepikiran satu aja. Oke, sudah. Lanjut ya sambil menunggu teman-teman yang masih mengetik. Nah, energi itu, nah, ada yang dominan, ada yang halus, ada yang sekali bergetar, ada yang sekali bergetar ya. Ketika teman-teman menggetarkan ya, jum gitu kan, pakai garpu tela misalnya, udah langsung ketemu ayat, langsung turut nol, ya bahagia, getarkan ini bunda, langsung ajaib. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ada pula yang getarannya ternyata kurang gitu kan, getarannya ketika kita menggetarkan diri, tapi yang ada getaran deg-degan, kayak misalnya ada persoalan amanah gitu ya, banyak yang nus amanah, bayar kontrakan gimana gitu kan, akhirnya perasaannya was-was gitu kan, perasaannya kepikiran terus gitu, aduh gimana ini. Nah, ini yang getaran inilah yang menentukan teman-teman itu bisa ajaib atau tidak gitu esok hari. Seperti itu ya teman-teman. Nah, karena memang sengaruh itu, ketika teman-teman bahagia masuk ke ruangan RFFLOP, banyak kok testimoni, bunda saya ini sedang ngaji di depan bunda, ternyata saya dapat orderan. Nah, keren gitu kan, ternyata amanah saya tiba-tiba dilunasin orang, ada gitu ya. Hanya kadang-kadang tidak bertestimoni secara langsung. Nah, asal teman-teman yakin dan percaya itu bisa ya, bisa terjadi buat diri kita, bukan hal yang mustahil, itu bisa terjadi lagi. Teman-teman pernah ya, Bunda Susan pekan kemarin ya di RFFLOP menyampaikan bahwa kita harus mengevaluasi diri. Siapa di sini yang pernah mendapatkan 30 juta? Nah, bayangkan nanti kalau setahun kita bergerak bareng-bareng gitu kan, nanti teman-teman semuanya dapat 8 kali lipatnya. 30 juta kali 8 berapa tuh? 240 juta gitu. Amin gitu kan. Nah, ini gerakan-gerakan ini yang harus kita ketahui gitu ya. Frekuensi inilah yang harus kita ketahui. Nah, ini ada ilustrasi ya. Teman-teman perhatikan gambar yang ada di PPT. Nah, ini gambar manusia sedang meditasi. Di depannya ini kalau ada cahaya, tidak ada teman-teman semuanya ada cahaya saat kita beriadoh gitu kan. Dengan bahagianya teman-teman melakukan riadoh pada malam hari ini, maka diri teman-teman semuanya akan bercahaya gitu. Ber gitu kan. Gitu. Nah, besoknya atau enggak lama, sejam, 2 jam, semenit, 2 menit, tiba-tiba ada transferan masuk. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Biasanya seperti itu cara kerja proyeksi ketika kita bahagia gitu. Nah, ini tergantung yang mana yang dominan. Yang mana yang dominan teman-teman rasakan pada saat hari ini gitu, saat ini, detik ini gitu. Nah, kalau teman-teman merasakan, bun saya punya amanah tapi ngetiknya dengan bahagia, bahagia ngetiknya baik-baik aja, maka seolah-olah nggak ada amanahnya gitu. Besoknya mungkin ada transferan masuk, besoknya mungkin ada kabar baik yang lain, seperti itu. Nah, karena kita adalah energi apa yang mendominasi diri kita pada saat ini, bukan pada saat kemarin, bukan pada saat yang akan datang gitu. Energi kita yang ada pada saat hari ini, detik ini, saat ini, sekarang, teman-teman semuanya yang ada di ruangan privat RFFLOP, jika energi teman-teman terasa baik gitu, maka kita sudah sempurna ya. Sudah sempurna, bisa disebut dengan insan kamil, manusia yang baik gitu kan. Ada masuk ruang riadoh ini dengan bahagia enggak teman-teman? Ketemu saya bahagia enggak? Ketemu Bunda Susan bahagia enggak gitu kan? Jangan ketemu saya sama Bunda Susan, ya saya mah kalau riadoh enggak pernah sampai akhir, ngantuk. Itu rasa yang kita ciptakan, maka itulah yang akan terjadi pada diri kita. Akhirnya kita nggak akan kuat belajar. Benar teman-teman. Secapek apapun, tidak mudah apapun kondisi kita,
ya kan? Kalau kita masuk ke ruangan Riyadhah ini dengan rasa yang udah bahagia, ya bahagia dulu nih, wah ketemu Bunda Susan, ketemu Bunda Pita, ketemu dengan teman-teman RFFLOP. Ya kadang-kadang kan kalau kita ngezoom nih, kalau saya ngezoom belajar nih, saya juga suka scroll. Nah, ada yang buka kamera enggak gitu kan, meskipun pembelajaran yang lain gitu kan. Nah, dilihat ada yang buka kamera enggak. Nah, ketika teman-teman semuanya ada yang buka kamera, wah ternyata itu teman saya, gitu, bahagia kan ketemunya. Aduh, ketemu teman saya di Zoom. Nah, seperti itulah energi bahagianya muncul, maka teman-teman ya akan mudah mengikuti sampai akhir, nggak ngantuk. Bagaimana kalau ketika jiwanya udah lelah, nggak sehat Bunda, saya off kamera ya Bunda. Ya silahkan, it's okay Bunda Arta, nggak problem, bukan persoalan gitu kan. Nah, itu semua sebenarnya yang mengatur energinya dari teman-teman sendiri. Nah, pekan lalu saya mendapatkan testimoni bahwa Bunda, ada ya Bunda Ayi, mohon maaf saya sebut ya, Bunda Rahmah, Bunda Haja Rahmah ya, mohon maaf saya sebut ya, gitu. Mama lebih baik lagi gitu, sedang tidak sehat kondisinya pada saat RFFLOP sambil rebahan, tapi semangatnya menyala-nyala untuk tetap mendengarkan gitu kan, mengikuti sampai akhir. Besoknya hari Sabtu diperiksa dokter, ternyata kesehatannya membaik ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bunda Ayi dan mamanya. Seperti itu teman-teman ya, rasa bahagia yang dimunculkan. Kalau nggak sehat, pokoknya mau sehat nggak sehat, saya ngezoom. Off kamera nggak apa-apa ya Bunda, saya rebahan nggak apa-apa. Ngezoom, pokoknya ngezoom. Ah gitu teman-teman, dengerin, karena ini adalah energi buat ngecas, mengorek-ngorek tuh, membunuh sel-sel nggak sehatnya teman-teman semuanya. Sengaruh itu, ya, energi keajaiban itu sengaruh itu. Ya tiba-tiba ada yang cancer, ya, kanker, diangkat payudaranya udah gitu kan. Nah, ketika mengikuti RFFLOP, saya sudah dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja Bunda, dan menghadapi kanker payudara dan saya harus operasi. Wah, kenapa harus dioperasi Bunda? Sebenarnya kita perlu ikhtiar, tapi kalau sudah terlalu khawatir mengikuti perkataan dokter, ya boleh deh gitu kan. Ya, tapi ketika kita mau memperbaiki energinya gitu, insya Allah sel-sel kanker itu tidak akan tumbuh lagi. Tidak akan, dengan izin Allah, asal kita benar-benar yakin dan percaya dan memunculkan rasa bahagia itu. Caranya bagaimana? Kita bahas lagi ya. Lanjut. Nah, tadi ya ada cerita Spiderman, saya udah spill gitu ya di WA gitu ya. Nah, di WA saya bilang ada mau cerita kisah Spiderman. Nah, teman-teman pernah nonton nggak film Hollywood yang namanya Spiderman 3? Nah, diperankan oleh Tobey Maguire. Perannya itu sebagai seorang Peter Parker. Nah, Peter Parker ini adalah seorang tokoh di balik topeng Spiderman. Spiderman ini adalah tokoh fiksi ya, yang dibuat oleh Marvel, perusahaan komik di Amerika sono gitu. Tapi yang saya ambil ya yang baik-baiknya aja dong gitu. Spiderman ini kisahnya ya, dia kan seorang pahlawan, pembela kebaikan gitu kan. Dikisahkan tiba-tiba Spiderman ketemu dengan ya, sebuah alien dari luar angkasa, ceritanya begitu, dan dia ternyata menginvasi jubahnya dia gitu. Dia memberikan sebuah energi yang kurang positif pada jubah topeng Spiderman, kostum Spiderman ini ke si Peter Parker. Nah, si Peter Parker ini nggak sadar gitu kan, nggak sadar kalau tiba-tiba dia berubah jadi hitam gitu kan. Kok saya pakai baju rasanya kok badan saya lebih enteng gitu kan, terus kok saya lebih powernya itu saya kok lebih besar gitu, mengalahkan musuh saya kok lebih mudah gitu kan. Tapi dia nggak sadar dia udah berubah menjadi Spiderman yang hitam gitu. Nah, karena terlalu banyak energi yang ternyata diberikan, dia menjadi agresif gitu, membuat Peter yang tadinya lembut kepribadiannya menjadi orang yang agresif, kemudian menghajar musuhnya itu tanpa ampun, tanpa pandang bulu gitu kan. Kadang-kadang musuhnya udah nyerah, Pak, ampun Pak gitu, tapi dia tetap hajar, tetap dihabisin gitu kan.
Dan akhirnya orang-orang di sekitarnya merasa aneh gitu kan. Ini bukan Spiderman kami, ini bukan pahlawan kami. Lihat kostumnya saja hitam. Nah, ternyata si Peter ini melihat, loh kok aku jadi hitam ya? Kenapa aku jadi hitam? Dia baru sadar gitu. Ternyata ada energi lain yang mempengaruhi kepositifan dia gitu. Hanya dia pusing tuh. Dia pusing gimana caranya, saya nggak mau deh jadi Spiderman yang dibenci orang. Saya maunya jadi Spiderman yang baik gitu. Saya maunya Spiderman yang kostumnya biru. Nah, akhirnya ya si Peter kan udah kehilangan nilai-nilai moralnya gitu kan Spiderman ini. Kemudian si Peter Parker ini berjuang. Saya nggak mau, saya harus melepaskan, mencari tahu ada apa dengan jubah saya yang bisa menyebabkan saya menjadi agresif ini, menyebabkan saya menjadi tidak baik ini gitu kan. Akhirnya dia melepaskan kostum, tapi si kostum ini nggak mau melepaskan dia begitu saja gitu kan. Ya nggak mau melepaskan. Ketika si Peter berusaha untuk melepaskan kostumnya, dia nggak mau lepas begitu saja gitu. Akhirnya terjadilah perang batin di dalam diri si Peter Parker ini gitu. Nah, ketika terjadi perang, gitu, si Peter ini berusaha membangkitkan kesadarannya. Saya adalah seorang human, ya. Saya adalah manusia. Saya nggak mau terjebak. Kamu siapa? Kamu setan ya? Kamu alien ya? Gitu. Saya nggak mau kayak gini. Gitu. Tak lambat laun perjuangan dia membuahkan hasil gitu ya. Akhirnya ya dia bisa bertanggung jawab kembali sebagai seorang pemilik kekuatan Spider-Man gitu. Jadi ada tadinya agresif, egois, pendendam, ya tidak positif, kemudian akhirnya dia bertarung dari dalam gitu, bukan dari luarnya. Dia bertarung dengan dirinya sendiri. Nah, insight-nya itu yang diambil gitu ya. Pak Nasnya juga mengambil insight ini dalam buku Perangkai Luka Menjadi Cahaya gitu. Nah, teman-teman kalau udah baca itu pasti ketemu nih gitu. Nah, ketika dia kehilangan nilai moralnya, maka inilah yang harus segera kita sadari. Saya ini udah baik apa belum? Makanya kemarin waktu awal tahun nih kita udah diajak evaluasi gitu kan sama Bunda Susan. Nah, teman-teman mau apa? Amanahnya mau digimanain gitu kan? Amanahnya mau penghasilan berapa? Nah, inilah sengaruh itu energi. Sengaruh itu teman-teman mengontrol diri teman-teman sendiri. Ya, makanya Rasulullah bersabda bahwa perang yang paling berat adalah perang melawan diri sendiri, bukan orang lain. Kenapa kita nyerah berada di RFFLOP, nggak mau perpanjangan lagi? Karena kita kalah dengan diri sendiri, gitu. Kalau kita menang dengan diri kita sendiri, pasti uang 50.000, uang 150.000, uang 100.000 mudah gitu. Bilang aja dengan yakin, mudah ya Allah, mudah ya Allah, mudah. Sekalipun teman-teman ada amanah, tapi teman-teman masih bisa perpanjangan. Itu berarti teman-teman mendapatkan karunia-Nya Allah. Dan teman-teman semuanya berarti sedang dimudahkan dan diringankan untuk menjadi ajaib oleh Allah. Tapi kalau teman-teman nyerah gitu kan, nggak ngezoom gitu kan, saya ngantuk, saya sakit kok Bunda, kalau setiap ngezoom saya setiap ngezoom itu kok kenapa saya sakit Bunda gitu kan. Karena energinya udah ke bawah duluan gitu. Energi yang dulu-dulu kemarin-kemarin ditumpuk lagi. Kok bisa? Nah, seperti ini penjelasannya ya, kita lanjut. Nah, energi hitam itu mempunyai dimensi. Nah, kita harus tahu dan harus mau menghapusnya. Energi hitam yang nempel di si Peter Parker nempel juga ke dalam diri kita. Ya, karena setan memang menggoda, tapi energi kita sendiri adalah di hawa nafsu. Apa itu 3 dimensinya yang kurang positif? Yang pertama adalah energi masa lalu. Bukan masalah lu, tapi masa lalu kita. Ya, masa lalu kita ya, memori tidak bahagia, penuh luka, ada dosa yang belum dimaafkan, dosa orang lain yang belum dimaafkan sama diri kita, ada nggak? Atau kita sebenarnya makhluk pendosa kan, belum termaafkan oleh orang lain. Nah, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang dirasa tidak adil untuk diri kita saat ini dan masih terngiang-ngiang. Dari masa lalu terbawa ke masa kini. Kemarin tuh saya ditipu sama tukang paket gitu, COD gitu kan. Si tukang paket ini nggak ngembaliin uang saya 50.000, dendam kan. Lah bang, ini uangnya kan kenapa kembaliannya kurang? Dianya udah ngeblas pergi. Aduh gitu kan. Itu perkara yang sepele, ringan, 50.000, tapi bikin kita tidak bahagia gitu, karena ada luka yang di sana di masa lalu gitu. Nah, ternyata masa kini ketemu lagi nih sama kurirnya. Hei kurir, kamu kemarin belum kembaliin uang saya 50.000. Apa Bu? Bener nih, ada buktinya nggak nih?
Kalau ada buktinya ternyata selamat, kalau tidak ada buktinya kita dendam lagi gitu. Langsung masa depannya ke bawah lagi. Diingat-ingat terus wajah si abang kurir, nggak selesai-selesai deh dendamnya. Ya enggak? Nah, masa kininya bagaimana? Energi kurang positif dari masa lalu itu terus terulang lagi. Karena ketarik gitu kan. Ketarik dari masa lalu, ditarik masa kini, kemudian di masa sekarang. Jadi kayak kepanggil lagi, kayak ditambahin lagi gitu persoalannya. Nah, yang persoalan amanah gitu kan. Saya punya amanah nih, ya. Kemarin itu amanah saya masih 100 juta Bunda. Ya kan? Teman-teman ke-trigger, deg-degan, was-was gitu, merasa ada dosa di sana kan. Tarik di masa sekarang karena belum lunas gitu. Setelah itu apa? Nah, teman-teman mengundang persoalan yang lain. Gimana supaya cepat lunas itu 100 juta saya perlu ngadain apa ya gitu kan. Akhirnya apa? Terciptalah lubang amanah yang baru gitu kan. Menutup lubang yang lama tapi dengan menciptakan lubang yang baru. Padahal si amanah yang lama ini masih ada nganga. Lukanya masih belum sembuh, ditambah lagi luka baru gitu kan. Akhirnya punya 2 luka deh. Kan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, harapan tidak sesuai dengan kenyataan di saat ini karena LOP saya belum mewujud. Katanya ikut RFF LOP bisa bakal langsung lunas amanah ya. Kata siapa? Emang Bunda Artan janjiin seperti itu? Tidak. RFF LOP itu menyusun energinya supaya kita bahagia. Kalau kita bahagia, rezeki mendekat. Kalau kita deg-degan terus gitu kan, kepikiran terus, rezeki nggak mau deket gitu. Seperti itu yang terjadi. Nah, lalu dibawa lagi ke masa depan, terlalu dikhawatirkan. Sampai kapan aku dengar RFFLOP katanya Riado bikin lunas amanah. Nah, karena masa lalunya masih dibawa, pikiran deg-degannya dibawa-bawa di masa kini. Lalu dia memikirkan masa depan. Wah, kata Bunda Susan 21 kali ya minimalnya. Apa iya? Apa iya? Kurang yakin tuh ngomong. Di dalam pikirannya kurang yakin apa iya gitu kan. 40 ruas ya, Bunda Susan bilang kayak gitu. Harus diisi energi positif. Apa iya udah ketemu 1 ruas, udah diisi belum ya? Masih menduga-duga diri sendiri terus kapan kelarnya gitu kan. Kayak gitu ibaratnya teman-teman ya, mencemaskan kejadian yang belum terjadi. Nah, ini dimensi energi kita ya, masa lalu, masa kini, masa depan. Terlalu overthinking dan menjuruk nipisi diri kita sendiri yang padahal itu belum tentu bakalan kejadian ya, merasa khawatir yang berlebihan atas kejadian-kejadian yang belum terjadi seperti itu. Nah, lanjut. Setiap dimensi itu bersinergi membangun lapisan demi lapisan luka. Keren nggak tuh? Kalau kita mau ajaib, yang dibangun juga energi positifnya. Tapi kalau kita nggak mau ajaib, lapisan lukanya terus numpuk perisai gitu, tebel kan jadinya gitu kan. Lapisan demi lapisan luka menghalangi diri kita untuk mencapai rasa bahagia, karena yang digetarkan adalah rasa was-was, kecewa, marah, dendam ya. Tiap hari itu yang digetarkan, amanah kapan lunas, kontrakan kapan uangnya datang gitu kan. Nah, seperti kapal yang sedang mengarungi lautan tetapi selalu melepaskan jangkar. Tahu jangkar ya? Ini jangkar, sebelahnya nih gambar jangkar. Ini gambar kapalnya gitu kan. Teman-teman, yang namanya jangkar itu terbuat dari besi. Ketika kapal berlabuh, jangkar pasti turun karena supaya kapalnya nggak kabur. Nah, tapi kita ini mau mengarungi lautan, kita mau baru jalan, udah pasang jangkar duluan. Jalan nggak kapalnya, nggak jalan gitu kan. Belum sampai ke lautan luas, belum sampai ke tujuan. Nah, jangkar inilah ibarat perisainya itu, memberatkan langkah kita. Siapa yang memberatkan? Pikiran dan sini perasaan kita sendiri. Gitu teman-teman. Ya, apa iya suamiku bisa berubah? Apa iya anakku mau bangun salat subuh? Ini pikiran kita memberatkan, sengaruh itu gitu kan, menggetarkan pikiran ke anaknya. Dan anakku bangunnya siang, ya udah besoknya dia bangunnya siang pagi. Tapi kalau kita menggetarkan dengan rasa bahagia, alhamdulillah anakku bangun subuh gitu kan. Ya anaknya bangun subuh beneran. Biasanya kayak gitu Bunda. Saya sengaruh itu. Saya coba pernah. Apa ya sih kalau saya menggetarkan pikiran yang nggak baik gitu, anak saya jadi seperti ini gitu. Jadi anak yang kurang ajaib. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita, perasaannya kita. Karena pikiran dan perasaan itu juga adalah sebuah doa. Gitu ya Bunda semuanya. Lanjut. Nah, rilis itu untuk understanding ya, rilis melepaskan. RFF, release, forget and forgive. Nah, teman-teman ada di ruangan ini harus bisa melepaskan akumulasi energi-energi yang tidak positif, baik itu dari masa lalu, masa kini, maupun pikiran overthinking masa depan yang belum kejadian.
Karena alam kuantum kita itu alam yang cerdas. Ya, ia jika terbiasa tertrigger energi hitam, maka yang merealita jadi nasib adalah itu. Kan? Amanah itu, suami itu, anak itu, istri itu. Nah, realitanya itu, triggernya itu. Nah, tapi jika jiwa kita belajar, maka alam kuantum itu akan cerdas menerima segala kepahitan. Dan dia kalau diajak bersyukur kuantum kita, maka yang terjadi adalah dia memudarkan energi hitam untuk menggantikannya dengan energi positif, ya, mendukung perbaikan dan pertumbuhan jiwa kita. Maka kita harus rilis, lepas, mengerti deh, ya, mengerti apa, berkesadaran gitu kan. Energi yang tidak positif itu harus dilepas, nggak boleh marah-marah lagi, nggak boleh kecewa lagi. Caranya gimana? Sholat taubat. Ya kan, salat taubat untuk melepas, menghasut, membasuh luka dan membuka perisai. Itu tumpukan-tumpukan perisai tadi gitu kan, amarah, dendam, kecewa, sakit hati, itu tumpukan perisai sama si A, sama si B, sama si C, sama si Z gitu kan. Tumpukan persoalan, ya, itu yang harus dirilis, dilepaskan. Tempatnya di mana selain di RFF LOP? Di terapi syukur dan sadar nafas, ya, paling tepat di situ untuk membuka perisai kita. Makanya kenapa ketika ada teman RFF, saya kok begini ya, saya kok begini, setelah kamu ikut terapi, enggak, sebenarnya kamu itu butuh healing, butuh diterapi gitu, tapi dia belum mau. Ibaratnya, ayo gitu, angkat jangkar kamu, kita berlayar lagi, mau nggak? Belum. Ayo deh, hapus perisainya, belum gitu. Saya ngantuk, saya ini barusan ditulis. Jadi detailnya apa Bunda? Kalau kita sudah melupakan kejadian yang kurang nyaman, contoh, mohon maaf ya Ayah Bunda, saya tidak menyinggung siapapun yang pernah punya persoalan. Nah, ada perselingkuhan suaminya atau ada perselingkuhan istrinya gitu ya. Saya tidak menyebut siapapun gitu. Nah, rasa sakitnya seperti apa sih dikhianati oleh cinta kita? Wah. Rasa nggak nyamannya itu seperti apa sih gitu? Pasti ada rasa kecewa, apalagi kalau kita ketemu sama pernah ketemu nih atau memergoki suami kita atau istri kita dengan pelakornya suaminya, atau dengan pebinor, perebut binior, ya, pebinarnya istri kita gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kalau masih ingat detail wajahnya, kita masih sama suami nih, kita udah belajar MR kan, nah, pakai magnet cinta, suaminya balik, misalnya kayak gitu, tapi kita masih terbayang-bayang wajah pelakornya atau wajah pembinarnya, mohon maaf gitu kan. Kita hanya memberikan gambaran langsung, gitu. Saya nggak soft spoken kayak Bunda Susan, biar teman-teman jelas gambarnya gitu ya. Nah, ketika kita langsung memiliki gambaran langsung, berarti kita belum forget, belum melupakan dia. Kita memaafkan suami, tapi kita masih ingat kelakuannya, detailnya, jamnya, harinya, kapan, ya kan, bajunya warnanya apa pada saat itu, pada saat kita ngelabrak gitu, ibaratnya kayak gitu. Si kelihatan jelas, berarti kita belum forget, gitu. Kalau kita udah samar-samar, ya berarti kita udah berhasil rilisnya. Nah, kemudian kalau udah samar-samar, berarti kita sudah sukses. Hampir sukses melupakan kejadian kepahitan di masa yang lalu. Gitu. Ciri-cirinya seperti itu, samar, tidak ingat lagi, tidak ingat detail wajahnya. Ketipu ya, ketipu orang, amanah gitu. Masih ingat detailnya, berarti belum memaafkan, masih ada dendam. Gitu. Nah, gandengannya apa Bunda? Gandengannya adalah forgive, memaafkan. Nah, memaafkan, termaafkan, dimaafkan. Nah, jika belum bisa, nah ingatlah ini teman-teman. Ingat, dari balik semua kejadian yang terjadi dalam diri kita, semua terjadi atas sekehendaknya Allah. Kita punya amanah sekehendaknya Allah, meskipun ada peran dosa. Ya, suami yang kurang baik, istri yang kurang baik, sekehendaknya Allah. Berarti kita kurang baik sama Allahnya. Nah, kemudian ada finansial yang belum membaik, ya terserah Allah juga gitu kan. Kemudian ada anak-anak yang belum baik, ya terserah Allah juga. Ada Allah di balik semua persoalan kita. Ada Allah di balik semua luka-luka kita. Ya. Analoginya begini, kita ditabrak ya sama orang. Ya, di Masjidil Haram lagi umroh, tiba-tiba ada orang yang berjalan terburu-buru, jedar. Aduh,
saya lagi duduk lagi mau doa kok gitu. Habis tawaf nih saya lagi mau doa. Duduk aja ngadem sebentar tiba-tiba ditabrak orang gitu. Ya marah kan. Ini orang ngapain sih jalannya iseng banget. Nah, begitu nengok ya, yang nabrak ternyata Pak Nasrullah. Pak Nasrullahnya maaf ya bunda, maaf nggak sengaja nabrak, maaf ya Pak nggak sengaja nabrak. Apakah teman-teman bakalan marah kalau ditabrak sama Pak Nasrullah? Marah nggak teman-teman? Ya kan? Nah, ada yang nabrak ternyata Pak Prabowo. Atau yang nabrak siapa lagi, Imam Masjidil Haram kan? Nah seperti itulah. Kira-kira bakalan marah nggak? Nggak mungkin kan? Wah yang nabrak Pak Nas, bentar, saya maafkan kok Pak Nas, boleh nggak? Saya minta foto. Akhirnya minta foto bareng gitu kan? Nah seperti itulah teman-teman ujian dalam hidup kita. Ketika kita ketemu persoalan, siapa yang nabrakin kita sama persoalan? Allah. Coba tengok, oh Allah yang kasih persoalan ini. Jadi marah nggak? Nggak bakal jadi teman-teman, ya kan? Ketika Rasulullah ditimpuk kotoran unta, ditimpuk sama batu sampai berdarah, Rasulullah nggak marah, langsung nunjuk, saya salah, ampuni saya siap belajar. Turun garis kebenaran, nyaman, lapang gitu kan. Istighfar, astagfirullah, emang saya yang salah ya Allah, betul. Emang saya yang salah, makanya engkau nabrak saya dengan persoalan ini, amanah nggak lunas-lunas, saya yang salah ya Allah. Saya yang salah sampai suami saya melirik wanita lain, saya yang salah gitu kan. Saya yang salah, anak-anak belum nurut, saya yang salah. Banyak yang mesti koreksi diri, evaluasi. Nah ini makanya tadi kan, terima dulu nih teman-teman persoalannya yang udah barusan ditulis, diterima ya, disyukuri. Alhamdulillah ada persoalan amanah, saya di sini jadi bercahaya ketemu dengan RFFLOB. Terima, alhamdulillah, terima kasih. Nah gitu ya teman-teman, gampang kan teman-teman? Prakteknya nih gampang apa enggak nih bunda? Nah ini siklus luka nih seperti ini teman-teman ya. Nah saya mengajarkan siklus luka teman-teman semuanya. Nah ini dari luka ya, saya mulai dari luka dulu ya. Ini dari lukanya teman-teman semuanya, perhatikan baik-baik tulisan luka. Nah ketika teman-teman melakukan RFF, release, forget and forgive, lalu di sana akan timbul rasa penerimaan. Ada amanah kan barusan, kurang sehat kan barusan. Ya, teman-teman lagi apa di sini? Tadi udah tulisin barusan. Nah, persoalan belum selaras dengan suami, nah, dan lain-lainnya gitu. Kita terima dulu dengan ridho. Terima kasih ya Allah. Tadi yang nabrak siapa teman-teman? Allah, ya kan? Yang nabrak siapa teman-teman? Allah yang nabrak. Kita terima kasih ya Allah. Allah yang nabrak, kan? Lalu kita mendapatkan penyembuhnya di sini. Gitu. Setelah kita ketabrak dengan persoalan, oh iya, kita evaluasi, refleksi, dapat penyembuhnya, lalu kita menemukan makna. Terluka lagi saya bunda. Besok harinya 1 minggu bunda ada lagi persoalannya nih, ya di RFF lagi. Lalu kita terima dulu persoalannya, sembuhin deh hatinya, lah dapatlah makna, kita bercahaya. Seperti inilah siklusnya ya, terus berputar. Nah gambarannya seperti apa ini dalam video? Nah kita saksikan dulu videonya, kelihatan enggak? Ya muter-muter ya teman-teman ya, seperti ini. Terus. Nah ini harus konsisten terus teman-teman ya, harus konsisten. Makanya teman-teman diajak tadi sama Bunda Susan di awal bahwa ketika kita sudah ikut kelas ini harusnya terus jalan terus. Itu emang iya, karena setiap harinya teman-teman nulis kan, dalam 1 pekan aja ada persoalan lagi, ya kan? Padahal pekan kemarin teman-teman udah bilang saya udah bahagia, ternyata pekan ini ada persoalan lagi tuh segitu banyaknya, ya enggak? Nah itulah makanya kita butuh belajar, butuh Zoom ini meskipun didengerin sambil rebahan, it's okay ya. Butuh asupan nih kupingnya. Kalau kupingnya denger, hatinya adem, dibandingkan kita nggak mendengarkan apapun, ya nggak? Nah seperti itu, apalagi nanti setelah itu kita riado bareng-bareng. Siklusnya seperti saya putar lagi. Nah muter lagi seperti ini, ada menemukan makna, ridho, mendapatkan penyembuhan. Beginilah siklus RFF. Nah ini yang dinamakan dengan perputaran siklus RFF gitu. Lalu siklus ini kalau kita lihat dari gambar samping, nah, jadinya seperti ini teman-teman.
ya zulumat, ya zulumat itu luka. Nah, luka satu, nah kita luka dua gitu, luka satu, luka dua, ketemu keajaiban, ya kan? Ketemu keajaiban karena udah di RFF. Nah, kita naik lagi nih. Ya, kalau belajar terus ya, kalau belajar terus ya, ya ada hitam-hitamnya ini lagi, kekecewaan, amarah, dongkol. Ini ada gambar ilustrasi hitam-hitam ini ya, teman-teman ya. Nah, kita itu kalau mau ajaib itu levelnya naik terus ke atas seperti spiral. Nah, ini spiral kebijaksanaan kita. Naik terus sampai ke atas, ya kan? Ya, kalau sudah happy ya, dirilis lagi, ada persoalan lagi, dirilis lagi, di forget lagi, dimaafkan, dilupakan persoalannya, maka kita akan terus sampai ke arah atas, menemukan happiness. Karena kita selalu ada guidance. Guidance itu apa? Guidance adalah petunjuk arah. Petunjuk arah adalah cahaya nur. Cahaya nur itu didapatkan kalau kita mau jiwanya terus belajar. Kalau jiwanya nggak mau belajar, mohon maaf, tidak ada cahayanya. Gitu, teman-teman. Maka setidak nyaman apapun saat ini kalau sedang belajar, sengantuk apapun kalau kita sedang belajar, meskipun kita kadang-kadang digangguin anaknya, Bun, jalan terus, don't stop, jangan berhenti. Kalau teman-teman berhenti, cahayanya hilang, tidak ada, teman-teman. Happy-nya kurang dapat dan kurang tenang. Nah, saya ilustrasikan dalam bentuk videonya juga ini. Nah, seperti ini loh teman-teman, membasuh luka. Ya, perjalanan keajaiban kita itu naik terus ke atas. Ya, keren nggak? Kalau mau ajaib itulah, inilah cahaya keajaiban itu naik terus ke atas. Nah, ajaib itu di atas, Allah itu ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di tengah-tengah. Ya kan? Level keajaiban itu makanya selalu disebut sama Bunda Susan, level keajaiban itu harus energinya di atas 200. Maka LOP teman-teman mudah untuk mewujud nyata. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu semuanya? Gerak terus, don't stop, selelah apapun. Sampai kapan? Sampai Allah panggil. Pulang. Gitu teman-teman. Ya, belajar nggak ada pensiunnya, karena Rasulullah juga belajar nggak pakai pensiun. Ya nggak? Rasulullah belajar nggak lihat umur, sampai usia mau menutup sakaratul maut saja beliau masih menerima wahyu. Wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat ke-5. Itu ya teman-teman. Makanya perjalanan kebijaksanaan supaya teman-teman bisa mendapatkan happiness, damai, bijaksana, cahaya. Ya teman-teman terus pelajari ini, pola ini. Maka saya buatkan gambarannya gitu. Saya pakai PPT supaya teman-teman jelas gambarannya naik ke atasnya itu seperti apa gitu ya. Bersyukurlah ada AI. Saya bisa membuat PPT-nya dengan video bergerak seperti ini gitu. Nah, seperti inilah kebijaksanaan bisa diambil oleh teman-teman. Nah, ketika teman-teman bisa merasakan cahaya dalam diri teman-teman itu, maka semuanya akan selalu baik-baik saja. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sip, ya mulai hari ini kita berusaha terus istiqomahkan belajarnya. Mulai hari ini kita istiqomahkan lagi, lebih baik lagi jiwa-jiwa kita supaya senantiasa selalu bercahaya. Alhamdulillah ya. Sudah selesai kajian kita awal pada malam hari ini. Kita langsung lanjut ke ruangan riadah bersama dengan Bunda Susan Arkanisa. Assalamualaikum Bunda. Iya, halo Bunda Susan. Alhamdulillah sudah selesai Bunda ya. Tadi kita sudah simak bagaimana perjalanan spiritual jiwa kita untuk naik selalu ke atas. Ya, teman-teman sudah mendapatkan visualisasi gambarannya bagaimana nanti level cahayanya bisa naik ke atas energinya ya. Dan malam hari ini kita akan riadoh ya, mengarungi lautan dengan kapal-kapal kita. Jangan pasang jangkar lagi, lepas, los, gerak terus gitu. Jangan berhenti kalau sudah ajaib makomnya ada persoalan, dirilis lagi terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Seperti itu. Oke? Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.